Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Apipah dengan NIM 2004438 kelas B, asal Universitas dari Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa Inbon Permata LPTK. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang PAUD untuk memenuhi tugas UAS karya mahasiswa dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak. Selamat menonton. Mungkin belum semua orang tahu apa itu PAUD. PAUD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, sampai sekarang masih seringkali ada saja isu-isu mengenai PAUD. Salah satunya yaitu, apakah PAUD penting dan kenapa PAUD itu penting? Menurut saya, tentu PAUD itu penting karena tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, jadi sesuai kebijakan tersebut, maka anak usia dini pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikannya. Akan tetapi, seringkali ada saja orang tua yang beranggapan bahwa PAUD itu tidak penting. Mereka berpikir, buat apa masuk PAUD? Toh nanti juga mereka akan sekolah di sekolah dasar. Menurut saya, pendapat seperti itu salah karena selain melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pemikiran seperti itu juga akan menghambat aspek-aspek perkembangan anak. Karena ketika memasuki sekolah dasar, anak-anak yang mendapatkan pendidikan dan yang tidak mendapatkan pendidikan ketika usia dini akan terlihat perbedaannya, termasuk pada 6 aspek perkembangannya. Sehingga oleh karena hal itulah PAUD itu penting untuk anak usia dini. Adapun prinsip pembelajaran yang dilaksanakan di PAUD yaitu bermain sambil belajar. Karena pada saat usia dini, anak-anak tidak diwajibkan untuk belajar calistung. Karena usia dini merupakan masa di mana anak-anak bebas untuk bermain dengan menyenangkan. Karena metode pembelajaran untuk anak usia dini tidak mesti harus dengan belajar calistung. Banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, seperti bermain peran, bercerita, bahkan dengan eksperimen. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, selain dapat membuat anak merasa senang dengan bermain, kegiatan tersebut juga secara tidak langsung membantu anak untuk belajar. Dan di PAUD juga, pembelajarannya lebih ke pembentukan dan penguatan karakter, serta mengembangkan 6 aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni. Seringkali ketika anak akan memasuki sekolah dasar, para orang tua merasa bingung apa yang harus dipersiapkan. Menurut saya, agar anak siap untuk memasuki sekolah dasar, maka ketika saat usia dini, para orang tua memasukkan anaknya ke PAUD. Karena di sekolah PAUD, anak-anak akan dilatih dan dikembangkan ke 6 aspek perkembangannya. Sehingga ketika anak akan masuk ke sekolah dasar, anak sudah siap. Lalu selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan oleh guru atau pendidik agar anak siap untuk masuk ke sekolah dasar?
Nah, di sini para guru atau pendidik sangat berperan penting karena harus memberikan stimulus untuk mengembangkan keenam aspek perkembangan serta membentuk dan menguatkan karakter yang baik bagi anak agar ketika anak akan memasuki sekolah dasar, anak sudah merasa siap secara lahir dan batin. Kemudian, sekarang ini ada isu baru bahwa ketika anak akan masuk ke sekolah dasar harus melalui tes terlebih dahulu atau seleksi. Menurut saya, memang bagus ketika anak akan masuk ke sekolah dasar dites terlebih dahulu, karena untuk melihat sampai sejauh mana kemampuan anak. Akan tetapi, perlu diperhatikan kembali usia anaknya, karena ketika usia anak sudah memasuki 7 tahun, maka anak sudah wajib untuk masuk ke sekolah dasar. Adapun ketika usianya 6 tahun, maka perlu dites terlebih dahulu untuk melihat apakah anak sudah siap untuk menerima pelajaran, karena menurut saya usia 6 tahun masih usia anak untuk bermain. Jadi kesimpulan dari saya, memang bagus jika sekolah mengadakan seleksi terlebih dahulu, akan tetapi harus dipertimbangkan kembali dengan melihat usia anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.